Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanggah pernyataan Ustadz Salafi Wahabi, yakni Abu Ghazi, yang menyatakan ada 2 poin dalam videonya, bahwasanya pertama, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki itu diancam oleh api neraka, simpelnya begitu. Yang kedua, kesalahan fatal daripada Abu Ghazi ini menyatakan ada kalam ulama yang memang diusahakan videonya itu dipotong karena langsung suaranya mengecil begitu. Dikatakan memang ada perkataan ulama yang mengatakan khuyala. Mereka berdalih lagi bahwasanya kalau khuyala itu dipotong. Ini perkataan ulama katanya, itu dipotong. Tapi masih tertinggal sedikit ya. Di poin. Mari kita sama-sama melihat video daripada Abu Ghazi. Celana nutup kaki masuk neraka itu tidak masuk akal. Padahal itu kan Allah yang mensyariatkan, Nabi yang menyampaikan. Itu wahyu jemaah. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja dari kain, celana kah, baju kah yang di bawah mata kaki, ya, maka dia finnar. Yani maksudnya terancam gitu cuma. Kita tidak memastikan pasti masuk neraka, tidak. Cuman terancam. Sama dengan pezina itu terancam neraka. Tapi kita tidak memastikan. Ini akidah ahli sunnah ini. Yang membedakan dengan akidahnya Mu'tazilah, akidah Khawarij. Kalau akidah Khawarij, kalau orang yang berzina itu harus masuk neraka. Kalau ahli sunnah tidak, terancam neraka. Masalah masuk tidaknya, bisa jadi dapat rahmat Allah, bisa jadi dapat ampunan Allah, bisa jadi dapat syafaat. Kalau masalah memastikan, kita tidak memastikan personal orang yang tidak. Tapi ini terancam neraka jemaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, orang laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan justru harus di bawah mata kaki. Laki-laki yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, ini terancam neraka. Lalu dia berdalih lagi, oh itu kalau sombong, katanya kan gitu. Memang betul ada kalam ulama dan cuman yang benar, mau sombong mau tidak, justru hikmah larangan kita menjulurkan pakaian. Kenapa dilarang menjulurkan pakaian sampai ke tanah, diseret-seret apalagi di bawah mata kaki? Karena ini menyerupai karakter sifat orang-orang sombong, di mana orang-orang sombong kalau berpakaian demikian. Nah, kita muslim ahlul iman dilarang oleh Allah supaya bersih hati kita dari sifat ujub sombong. Jadi kalau sombong, oh tambah nemen, bukan sekedar neraka tapi ada lagi ancaman lain. Jadi kalau tidak sombong neraka, kalau sombong yo double, yo berlipat. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah, setelah kita sama-sama mendengar narasi yang disampaikan oleh pemuka Salafi Abu Ghazi dengan jelas mengatakan tidak ada qayyid di sana ya. Di sana Abu Ghazi hanya memakai satu hadis dan langsung memvonis apa yang ada di mata kaki, di bawah mata kaki, celanakah, sarungkah, apa saja yang ada di mata kaki itu di neraka, diancam oleh api neraka. Ustadz Abu Ghazi dan para pengikut-pengikutnya, hadisnya itu tidak salah. Hadisnya itu benar. Tapi Nabi itu tidak bersabda itu hanya sekali loh. Coba dibuka kitab lain. Atau sama-sama, itu kan di Sahih Bukhari. Cari lagi, jangan hanya ambil satu hadis kemudian Anda fatwakan. Mari kita lihat, apakah ada redaksi lain yang bisa mementahkan pendapat Abu Ghazi ini? Dalam Sahih Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, man jarra thawbahu khuyala'ah lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakrin, inna ahada shiqqai thawbi yastarkhi illa an ta'ahada dhalika minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lastah tasna'u dhalika khuyala'. Qala Musa, faqultu li Salim, adzakara Abdullah man jarra izarahu? Qala, lam asma'hu dzakara illa thawbahu. Baginda Nabi bersabda, ini dalam Sahih Bukhari. Hadis tadi kenapa Anda sampaikan hanya satu? Makanya kalau mau berfatwa itu Ustadz, kumpulkan banyak hadis,
lalu nanti bisa diambil kesimpulan menurut ulama bagaimana begitu. Jangan kita lancang mengumpulkan, ngambil satu hadis terus kita sampaikan yang itu-itu saja. Hadis itu bukan hanya satu, puluhan ribu hadis itu, Tat. Imam Muslim juga demikian mentakhrij hadis itu. Ada qayyidnya, khuyala. Kalau karena sombong, ini loh pakaian saya seperti ini loh. Karena sombong, yang bisa berbaju sombong itu hanya Allah. Kenapa haram? Karena sombong. Ini sekelas Imam Bukhari berkata seperti itu, Ustaz. Jangan takut untuk menyampaikan hadis yang memperbolehkan itu. Kita kumpulkan banyak hadis, lalu kita fatwakan kepada jemaah kita. Agar mereka tidak tersesat. Antum mengatakan seperti itu kepada jemaah antum, lalu nanti jemaahnya antum itu sok paham hadis, satu hadis. Hadis yang lain kemana? Apa fungsinya ini perkataan Nabi ini? Sabda Nabi ini apa fungsinya? Sahih, di Sahih Bukhari loh. Manjarra thawbahu khuyala'ah, karena sombong. Kita lanjut. Wa fi hadzal hadits tawa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manjarra thawbahu khuyala'ah. Di dalam hadis ini, baginda Nabi mengancam kepada orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala'ah karena sombong, ai atalat thiyabah ila ma ba'dal ka'baini biqasdil kibri. Yakni apa yang dimaksud dengan jarra thawbahu, menjulurkan bajunya karena sombong itu, yakni memanjangkan bajunya kepada setelah dua mata kaki biqasdil kibri, dengan niat sombong. Ini loh redaksinya, biqasdil kibri, dengan niat sombong. Artinya kalau tidak sombong ya tidak masalah, Ustadz. Ini bukan kata saya, ini kata Nabi dan kata pentakhrij hadis itu, yakni Imam Bukhari. Apa ancamannya? Bi'uqubatin syadidatin, dengan siksa yang sangat perih. Apa ya? Yakni apa siksanya yang sangat pedih itu? Wahya lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Yaitu Allah tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat. Jadi kalaulah antum ingin menyampaikan hadis tersebut, sampaikan juga hadis lainnya agar mereka bisa juga menimbang. Kemudian mereka ada pikiran ingin tahu yang sebenarnya menurut ulama bagaimana. Masya Allah, hadis disampaikan begitu, bagaimana jemaahnya mau paham? Bagaimana jemaahnya tidak menyalahkan orang lain kalau ustadznya begini? Apa tidak kasihan Ustadz? Coba lebih bijak lagi. Lebih bijak lagi, hukum ini luas Ustadz. Hukum ini luas. Jangan dipersempit dengan pemahaman yang sempit Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, antum itu telah ceroboh mengatakan kalau redaksi khuyala'a itu perkataan ulama. Antum itu ceroboh Ustadz. Itu hadis Ustadz, bukan perkataan ulama. Bagaimana antum? Hadis dikatakan perkataan ulama, apakah tidak khianat kepada Rasulullah? Lebih hati-hati Ustaz, ya. Ini karena berangkat dari rasa ukhuwah fillah, kita bersaudara. Walaupun antum salafi, saya sunni, tidak masalah bagi saya. Saya berkewajiban untuk mengingatkan antum. Kalaulah saya salah, silahkan ingatkan saya dengan kitab, dengan redaksi yang jelas. Tidak masalah. Mari kita saling mengingatkan. Banyak Ustadz redaksi mengenai isbal, banyak. Di Sahih Muslim juga ada. Kata Imam Muslim, man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah fa innallaha la yanduru ilaihi yaumal qiyamah. Dalam Sahih Muslim, dalam kitabnya Imam Muslim menegaskan, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, la yuridu bidzalika illal makhilah, tujuannya hanya sombong, hanya ingin berbangga-banggaan, sombong, maka Allah tidak akan melihat orang tersebut hari kiamat. Maka Ustadz, ayo perkaya dengan dalil, perkaya dengan referensi, agar jemaah kita tidak menjadi korban dari ketidakfahaman kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
atas segala kekhilafan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.